Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Ma'asyiral musyahidin, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Ali, wabil khusus para siswa-siswi yang masih belajar bersama di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, dan umumnya seluruh para pemirsa sekalian yang kebetulan atau memang sengaja berkunjung ke channel YouTube Ahmad Taufur Ali ini. Alhamdulillah, pertama-tama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mensyukuri karunia nikmat-nikmat tersebut sehingga kelak Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat-Nya itu kepada kita sekalian. Karena memang janji Allah seperti itu yang tadi Abi telah bacakan, bahwasanya kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmat-Nya, dan kalau kita kufur tidak bersyukur atas nikmat Allah, niscaya Allah akan berikan kita azab wal ayad. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, mencontohkan, dan mengarahkan kita semua untuk bisa menempuh jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku makhluknya. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani beliau dan juga sahabat-sahabat, keluarga, dan seluruh para pengikut-pengikut beliau dari sejak masa zaman Rasulullah sampai dengan masa kita sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Dan terlebih lagi kita tentu saja bermohon mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma kelak nanti di hari akhirat dengan untayan salawat dan salam yang kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para siswa-siswi Abi khususnya dan umumnya para pemirsa, setelah vakum beberapa lamanya dalam mengupload video untuk mengisi channel YouTube Ahmad Taufur Ali ini, karena memang kesibukan yang begitu menumpuk, begitu padat di dunia yang nyata, maka Abi belum sempat untuk membuat konten, mengupload video-video baru mengisi channel ini. Ya, demikian pula dengan kajian yang sedianya akan Abi berikan, Abi belum sempat berikan karena memang Abi khawatir kalau sudah diberikan kemarin itu nanti kontinuitasnya atau kesinambungannya terputus, karena memang kesibukannya Abi lihat di dalam jadwal diantaranya itu begitu banyak. Namun insya Allah mudah-mudahan minggu ini bisa Abi mulai insya Allah. Minta doanya. Para pemirsa sekalian, dalam kesempatan kali ini Abi masih mengkhususkan sajian ini untuk para siswa-siswi karena memang kita masih dalam masa PSBB, dalam masa pembatasan sosial berskala besar khususnya di wilayah DKI Jakarta, sehingga kita belum bisa bertatap muka di sekolah, belum bisa masuk ke sekolah untuk belajar bersama-sama di dalam kelas, sehingga pembelajaran masih diberikan dalam bentuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Karena itu maka Abi mohon maaf kepada para pemirsa yang lain, ya dipersilakan kalau masih mau mengikuti silakan, kalau tidak juga insya Allah minggu ini akan Abi mulai kajian-kajian yang pernah Abi beritahukan.
Nah, baik anak-anakku sekalian, para siswa-siswi Abi, untuk kalian semuanya, Abi harap kalian bisa mengikuti video tayangan ini dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena video ini adalah petunjuk kalian untuk mengisi atau melaksanakan tugas PSBB yang kemarin Abi telah berikan kepada kalian. Ada di antara kalian yang sudah melaporkannya, tapi Abi perhatikan masih banyak yang belum mendapatkan nilai sempurna. Padahal Abi harapkan kalian semua bisa mendapatkan nilai sempurna dari tugas-tugas yang Abi berikan. Karena pembelajaran PJJ ini kalian bisa leluasa, kalian bisa kerjakan dengan santai, kalian tidak perlu merasa terbebani, ya kan? Nah, oleh karena itu maka di sini Abi perlu memberitahukan. Nah, anak-anakku sekalian, ya, kalau ada suara-suara yang masuk ya wajar lah, itu namanya bukan dalam satu studio khusus buat recording, ya, buat membuat video itu seperti youtuber kelas kakap, ya. Kalau Abi kan masih kelas terik, jadi wajar lah. Apalagi kan ada anak ganteng Abi, ada istri cantik tercinta Abi, ya, yang lagi pada main HP juga, anak Abi lagi ngapalin surat Yasin, gitu. Jadi ya wajar ya, nggak apa-apa kedengaran dikit-dikit. Kalau nggak kedengaran ya bagus, kalau kedengaran dikit-dikit nggak apa-apa. Baik, Abi lanjutkan. Untuk tugas kalian yang pertama dalam PJJ, khususnya pelajaran Abi, kalau tahun kemarin Abi mengajar Al-Quran hadis, Abi berikan PJJ-nya. Kalau sekarang Abi memberikan PJJ-nya untuk pelajaran fikih. Tugas pertama ini kemarin Abi sudah beritahukan atau Abi sudah berikan pada kalian, yaitu membuat laporan pelaksanaan kegiatan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, ya. Itu Abi sudah berikan tugas, baik itu kelas 10, di sini kelas 10, juga kelas 11 dan kelas 12. Untuk PJJ ini Abi, ya, karena memang suasananya masih suasana Idul Adha, jadi Abi memberikan tugas yang sama. Nah, di dalam tugas-tugas itu Abi perintahkan kalian beberapa hal yang hendaknya kalian laksanakan. Yang pertama yaitu kalian hadir di dalam sholat Idul Adha, lalu kalian dengarkan khutbah, kalian rekam suara khutbah itu, lalu kalian catat, rangkum materinya di rumah, ya, seingat kalian setelah kalian mendengarkan sholat sunnah Idul Adha. Lalu kalian ketik, boleh di Microsoft, boleh di Word, boleh di mana saja, di Word, boleh di Excel, di mana saja yang kalian merasa nyaman, boleh juga dalam bentuk PDF dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya itu tidak memungkinkan, Abi juga sudah mengatakan boleh kalian tulis dengan tangan, lalu kalian foto dan laporkan pada Abi. Nah, dari tugas-tugas tersebut ada beberapa item yang akan menjadi penilaian Abi buat kalian. Nah, ini yang hendaknya kalian harus isi atau harus terpenuhi sehingga nilai kalian nanti di sini dapat 100 seperti ini. Kalau kalian setiap item itu dapat nilai 10, misalnya ini nanti Abi akan beritahukan item-itemnya, ya, maka nilai kalian otomatis nanti akan berjumlah 100. Nah, nih, ya, kalian nanti akan berjumlah 100 kalau kalian memenuhi item-item tersebut. Tapi sayang, ya, banyak di antara kalian yang sudah menyetorkan rupanya melaksanakan tidak sesuai dengan apa yang telah Abi beritahukan, ya. Jadi ada yang nilainya hanya dapat 70, bahkan ada yang dapat 60. Oleh karena itu maka Abi merasa perlu untuk membuat video tutorial lah bahasanya, pengisian tugas PJJ ke-1 pelajaran fikih ini, ya. Oleh karena itu ikuti dari awal sampai akhir. Nah, anak-anakku sekalian, ini kita misalkan laporan tugas PJJ ke-1 kelas 10 agama, ya, dari nama-nama yang sudah tertera di sini yang didapati dari wakil kepala bidang kurikulum, ya, bukan bidang kurikulum, kalau sekarang itu bidang akademik namanya. Itu misalnya kita contohkan Afni, ya. Afni, nah, di sini hadir atau tidak. Maksud hadir atau tidak, ini item pertama, ya. Maksud hadir atau tidak di sini adalah apakah Afni itu melaksanakan sholat atau tidak. Nah, kalau iya, nanti di dalam laporannya dia mengatakan iya, dia sholat.
ya, atau hadir. Bagaimana dengan yang tidak sholat atau tidak hadir? Ya, mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, karena haid, ya, perempuan misalnya tidak sholat, itu bisa saja di situ sedang berhalangan, ya, maka dia tidak mendapatkan nilai ini. Ya, tapi kalau haid dia masih Abi berikan nilai 10 nanti. Itu karena haid itu bukan kemauan kita. Bagaimana dengan yang tidak sholat karena misalnya di kampung dia atau di wilayah dia itu tidak dilaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Nah, Abi sudah katakan di dalam video yang sebelumnya, bahkan Abi pernah menyatakan bahwa pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha kan tidak harus berjamaah. Sholat sunnah Id khususnya itu tidak harus berjamaah, bisa dilaksanakan sendiri, bisa dilaksanakan bersama keluarga dan lain sebagainya. Ya, bagi yang belum jelas silahkan lihat video Abi sebelumnya. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya bagi yang tidak haid itu tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Nah, di sini di mereka yang tidak melaksanakan karena mungkin di wilayahnya tidak ada pelaksanaan secara berjamaah, lalu dia tidak melaksanakan, maka dia akan berikan nilai 0, ya, karena itu memang tidak melaksanakan, memberikan nilai 0. Nah, oke, selanjutnya ini yang pertama tentang kehadiran. Yang kedua, nama khotib. Ya, biasanya ketika kita sholat mau khutbah, ya, itu sebelum pelaksanaan sholat, ya, itu kan diberitahukan terlebih dahulu siapa yang akan berkhutbah, siapa yang akan jadi imam. Ini seperti pengalaman Nabi biasanya seperti itu, disebutkan dulu nama khotibnya, kemudian disebutkan dulu nama imamnya dan seterusnya. Nah, di sini dalam laporan kalian tulis siapa nama khotib. Misalnya khotibnya adalah Abi, misalnya, tulis namanya. Kalau misalnya kalian tahu nama lengkap, tulis nama lengkapnya. Nah, kalau ini tidak dituliskan, berarti kalian nanti akan dapatkan nilai 0. Tapi kalau kalian tuliskan, nanti kalian akan dapatkan nilai 10. Ya. Kemudian, setelah itu, judul khutbah. Untuk judul khutbah, ya, khotib biasanya, ya termasuk Abi, itu jarang memberikan judul untuk materi khutbah yang disampaikan. Karena memang ini bukan satu karangan, ini bukan satu cerita, jadi mungkin tidak perlu judul. Jadi judul ini dari mana kita dapatkan? Kalau khotib beritahukan, ya tulis judulnya misalnya apa? Tentang kurban atau keteladanan, misalnya keteladanan Nabi Ismail dan seterusnya misalnya. Nah, silakan kalian tulis di sini. Kalau tidak ada judul, maka kalian bisa nanti apa? Kalian bisa ambil judul itu dari materi yang kalian dengarkan. Salah satu materi pasti kalian tahu intinya. Oh tentang ini nih keteladanan Nabi Ibrahim, tulis di situ judulnya. Ya. Jadi kalian cari sendiri kalau tidak ada judul. Jangan datang ke atas mimbar atau kalian paksa khotib tadi apa judulnya? Itu kan nggak bisa memaksakan seperti itu. Memang nggak ada judulnya. Jadi kalian sendiri yang cari. Kemudian materi, ya ini udah 3 item. Kalau kalian dapatkan ini semuanya, kalian hadir melaksanakan sholat, kemudian kalian tulis nama khatib dan kalian judul khutbahnya kalian tulis, sudah 30 poin. Nah, kemudian materi khutbah di sini maksud Abi adalah resum, rangkuman dari khutbah yang disampaikan oleh khatib. Materi khutbahnya apa? Tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berkorban begini. Dia mengorbankan ini, caranya gini. Nah, itu kalian tulis ringkasannya saja. Ya, Abi tidak meminta kalian untuk menuliskan khutbah dengan lengkap. Karena ada di dalam yang sudah menyerahkan tugasnya itu, justru dia tidak menuliskan nama khatib, tidak menuliskan judul, malah materinya bahkan khutbahnya dari Alhamdulillah, Allahu Akbar dan seterusnya. Itu panjang gitu. Nah, Abi tidak meminta seperti itu. Abi minta hanya ringkasan materi khutbah yang disampaikan oleh khatib. Ya. Jadi kalau kalian sudah, ini terserah kalian ya untuk materi ringkasan materi ini bisa saja 10 baris, bisa saja 12 baris, tergantung panjang pendeknya materi yang kalian rangkum. Oke. Nah, itu silakan kalian dapat item 10. Ya, dapat poin 10. Kemudian selanjutnya laporan. Abi sudah katakan bahwa untuk tugas ini nanti kalian laporkan dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah kalian record. Ya. Record itu dalam artian voice, suara. Ya, kalian rekam suaranya saja itu sudah cukup. Tapi kalau kalian mungkin tidak puas dengan suara, sudah hafal?
Ya, entar dulu ya. Kalian sudah bisa dengan suara ya. Kalian tidak puas dengan suara, kalian bikin videonya, silahkan, boleh juga diberikan kepada Abi videonya. Yang penting kalian hadir lalu merekam di sana. Bi kan nggak boleh kalau Hatib lagi ini ngomong, Abi nggak suruh ngomong, Abi cuma suruh mencet dari awal sebelum Hatib naik mimbar juga kan bisa pencet rekaman chat gitu ya kan. Nah, kalau kalian laksanakan ini record, lalu kalian kirimkan pada Abi melalui WA, Abi berikan poin juga 10. Nah, di sini file yang dimaksud adalah laporan yang tadi kalian berikan, yang misalnya apa? Misalnya dalam bentuk Word, Excel, PDF, atau bentuk foto dari tulisan tangan yang kalian kirimkan, itu juga akan Abi berikan nilai 10. Udah berapa tuh? Udah 60, udah di atas setengahnya. Nah, ini untuk tugas yang pertama, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha. Bi, bagaimana Bi? Saya kan sedang head, jadi nggak mungkin dong saya hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Tapi katakan mungkin untuk sholat sunnah Id, orang-orang yang head itu juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk hadir, untuk mendengarkan tausiah, untuk mendengarkan nasihat daripada khatib. Ya, dia tidak melaksanakan sholat, tapi dia hadir untuk mendengarkan khutbah. Nah, oke lah, sekarang kalau kalian belum tahu, tapi karena saya belum tahu Bi, maka kemarin saya tidak hadir. Bagaimana Bi? Ya tidak masalah, karena nggak mungkin kita mengulangi lagi kan. Kita panggil lagi khotib, kita panggil lagi jamaah sholat sunnah Idul Adha sekarang kan nggak ada, nggak mungkin itu. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah kalian cari searching di YouTube. Ya, Abi juga sebenarnya ada rekaman file Abi waktu sholat Idul Adha, cuma Abi belum sempat upload ke YouTube. Jadi kalian cari saja dari sumber-sumber yang lain di YouTube atau di internet atau di mana saja. Nah, di sana kalian cari ya satu kegiatan pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha, lalu kalian tulis nama khotibnya seakan-akan kalian lagi dengerin khutbah dah, kalian lagi hadir sholat Idul Adha. Kalian tulis nama khotibnya, kemudian kalian tulis judul khutbahnya, kalian tulis materi seperti yang tadi, kalian berikan record. Nah, untuk record di sini karena memang sudah ada di YouTube, mungkin kalian tidak perlu merecordnya. Ya, lalu caranya bagaimana? Kirimkan saja kepada Abi linknya. Ya, link dari video YouTube atau apapun yang kalian tonton tadi melalui internet, sehingga Abi ada bukti kalau memang itu hasil kalian mendengar, bukan hasil kalian mengcopy paste dari internet. Kan banyak yang copy paste. Nah, kalian berikan link, nanti Abi akan lihat apakah itu sesuai dengan yang kalian rangkum atau tidak. Ya, oke. Jadi cukup dengan linknya saja yang kalian kirimkan kepada Abi. Tidak perlu dengan videonya, tidak perlu dengan soundnya, rekaman suara, tidak. Ini sudah cukup. Abi akan berikan nilai 10 untuk link tersebut. Nah, selanjutnya file seperti tadi, dituliskan atau mungkin diketik lalu kirimkan ke WA, ini juga 10. Sama kan akhirnya nilainya. Ya, karena di sini tidak hadir tadi kalian, maka mungkin saja diberikan 5 karena head tadi Abi bilang, atau kalau tidak hadir sama sekali, tidak melaksanakan sama sekali padahal tidak head, Abi berikan nilai 0. Nah, di sini 10, di sini 10, di sini 10. Nah, karena ini head tadi tidak hadir, Abi berikan 5. 5 lumayan, lebih dari setengah juga. Iya kan? Nah, oke. Itu baik. Selanjutnya, ini udah setengah perjalanan, kan tinggal ini lagi nih, tinggal dikit. Kemudian item selanjutnya akan Abi berikan penilaian atau poin buat kalian adalah tentang tugas kalian yang kedua, yaitu tentang pemotongan hewan kurban. Yang pertama, tugasnya hadir atau tidak. Apakah ketika pelaksanaan pemotongan hewan kurban di tempat kalian hadir atau tidak? Kalau kalian hadir, ya tulis iya. Atau kalaupun kalian tidak tuliskan iya, itu nanti Abi bisa tahu kalian hadir atau tidak melalui laporan foto. Kalau kalian sudah mengirimkan foto, ini kan nanti Abi kasih nilai 10, otomatis berarti kalian hadir. Nah, gitu kan. Cuma sayangnya ya ini foto sebenarnya yang bagus bagaimana kalian selfie sama kambing, kalian selfie sama sapi. Jadi Abi benar-benar tahu kalau kalian ada di situ. Iya kan? Ya, kalau misalnya fotonya cuma kambing yang lagi dipotong atau sapi yang lagi dipotong, itu mah kalian bisa searching di Google, kalian bisa temukan ribuan bahkan mungkin jutaan, ya. Tapi tidak ada bukti kalau kalian hadir di situ, ya.
Nah, tinggal kalian kirim, kalian save as sebagai apa gitu, lalu kalian kirim. Tapi kan itu bukan hasil kehadiran kalian, tapi hasil searching, ya kan? Nah, tapi Abi yakinlah kalian semua jujur bahwasanya foto-foto yang kalian kirimkan itu sebenarnya memang kalian hadir. Abi yakin itu, dan Abi memang mengharapkan kejujuran kalian. Nah, karena itu maka nanti Abi berikan nilai 10 juga. Nah, udah berapa tuh? Nah, udah 80 atau 75, lumayan kan? Iya. Nah, sekarang selanjutnya, kalau kalian laksanakan ini semua, ya artinya kalian laksanakan ini tugas-tugasnya semua, kalian berarti full, lengkap sudah melaksanakan tugas. Abi berikan nilai 10. Oh, iya kan, kalau tugasnya lengkap, ya, sempurna semuanya kalian laksanakan. Kalau ada satu saja misalnya yang tidak, misalnya di sini kalian tidak melaporkan, kalian tidak sholat, misalnya nilainya 0, ya, atau nama khotibnya lupa kalian tulis, hapus, ya, maka di sini berarti kan kalian tidak lengkap. Kalau kalian tidak lengkap, maka Abi akan berikan nilai 5, ya. Abi berikan nilai N di sini. N itu artinya tidak lengkap, poinnya 5. Ya, tapi seandainya kalian tidak laporkan, tidak melaksanakan tugas, maka selain semuanya ini 0, ya, ini kan 0 kalau kalian tidak laporkan, maka di sini pun kalian tidak ditulis tidak melaporkan. T, berarti nilai kalian kosong. Ya kan? Nah, kemudian selanjutnya, ya, kalian melaksanakan semua ini tadi, kami berikan nilai 10. Kalau tidak, kami berikan nilai tidak lengkap 5. Kalau tidak melaporkan atau tidak melaksanakan sama sekali, kami berikan nilai 0. Nah, anggaplah sekarang kalian melaporkan. Nah, kemudian on time selanjutnya, on time artinya pada waktunya. Kami berikan batas waktu kan sampai besok nih, hari Rabu, berarti kan masih keburu. Nah, kalian melaporkannya pada hari Rabu pukul 23 jam 11 malam lewat 59 menit. Sedangkan batas Abi biasanya sampai jam 12. Berarti kalian masih pada waktunya. Berarti Abi tulis yes pada waktunya. Yes, dapat poinnya 10. Iya, walaupun kurang 1 menit. Bi, saya udah ngirim tadi 23 lewat 59. Tapi ini udah jam setengah 1, belum juga masuk, Bi. Bagaimana nih? Loading terus. Abi akan anggap kalian sudah mengirimkan. Gimana kurang baik coba Abi? Iya kan, Abi anggap sudah mengirimkan. Cuma kalau kalian tidak on time, misalnya kalian kirimkan hari Rabu jam 1 baru mulai ngirim, maka nanti Abi berikan nilai 5. Karena kalian tidak on time. Bagaimana kalau misalnya tidak ada juga, maka 0. Abi tuliskan di sini T. Tidak, berarti nilai kalian 0. Nah, oke, jelas kan? Udah, kalau kalian kerjakan semua, nilai kalian A. Ini untuk tugas pertama. Gampang. Gampang, anak Abi dibilang gampang, masa kalian bilang susah, ya. Oke. Jadi ini yang harus kalian perhatikan. Oleh karena itu nanti bagi teman-teman anak-anak yang sudah mengirimkan, tolong sekali lagi, ya, kalian kerjakan dengan lengkap. Ini poin-poinnya, ya. Hadir atau tidak, nama khotibnya siapa, judul khutbahnya apa, materi khutbah atau ringkasannya, kemudian recordingnya, suaranya, atau kalian kirimkan linknya, lalu kirimkan ke WA Abi filenya. Ingat, untuk sholat Idul Adha, WA Abi itu adalah yang oredo yang gambarnya Abi sama istri Abi pakai baju, bukan yang itu sekarang gambarnya Abi dengan keluarga. Tentang pemotongan hewan kurban foto, kirimkan ke WA Abi yang satu lagi, yang fotonya Abi berdua dengan istri Abi sedang memberikan tanda love, ya kan? Iya, love kata anak Abi itu yang 08 0858 3305 2305 itu untuk foto. Kenapa dipisahkan? Supaya HP Abi tidak terlalu penuh WA Abi. Makanya Abi suruh kirim melalui 2 nomor. Tapi sampai sekarang masih banyak yang ngirim di 1 nomor. Bahkan filenya ini kadang-kadang digabung, foto digabung dengan laporan, ya. Itu berarti tidak sesuai. Kalau tidak sesuai dengan itu, dengan perintah, bisa saja di sini Abi anggap dia N tidak lengkap, ya kan? N tidak lengkap, karena tidak lengkap nilainya 5. Ya, oke. Jelas? Jelas. Nah, anak-anakku sekalian, itulah yang bisa disampaikan. Sekali lagi, ya,
kalian laksanakan seperti yang Abi perintahkan. Insya Allah tidak susah. Ya. Nah, ini tadi, bagaimana kalau di sini saya tidak hadir? Ya gampang, nilainya tinggal 0 saja. Bisa saya mau hadir tapi jatuh, berarti kan nggak hadir, ya nilainya 0. Iya kan? Ya. Oke, ya. Atau lupa foto kamera saya waktu itu kejebur di got misalnya, ya nilainya 0. Tapi saya searching kamu berdusta, nilainya 0. Kalau perlu malahan nilainya minus 10. Ya, karena apa? Kalau mau dusta. Negatif. Ya, tapi kan nggak boleh begitu. Oke. Nah, itu saja Abi kira yang perlu Abi sampaikan. Ini hanya sekedar. Kenapa Abi kalau kecebur di got bagaimana ngirimnya? Ya, kirim aja lewat lewat Grab. Nah itu cara makanya udah, itu saja Abi kira yang perlu Abi beritahukan. Selamat mengerjakan, ya masih ada waktu 1 hari. Kalau misalnya kalian sudah selesai, segera laporkan. Bagi yang sudah selesai dan belum, kira-kira nilainya belum sempurna, karena Abi tidak memberitahukan nilai kalian ketika membalas WA, ya. Kalau banyak ratusan WA yang masuk kepada Abi setiap ininya, maka Abi harap kalian bisa memakluminya. Kalau misalnya Abi belum sempat, jangan dihapus dulu. Kalau Abi sudah berikan tanda silahkan dihapus, Abi sudah bilang ya silahkan dihapus, baru kalian hapus file-file tersebut. Ya, jadi kalau Abi bilang enggak, Abi belum bilang sudah boleh dihapus, jangan dihapus dulu, karena kemungkinan Abi belum download. Ya, oke. Baik, itu saja para pemirsa sekalian, khususnya para siswa-siswi Abi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta. Ya, mudah-mudahan bisa jelas, karena selama saat ini banyak yang nanya, bagaimana kalau misalnya saya khotbahnya nggak direkam, bagaimana kalau saya nggak hadir, bagaimana kalau saya nggak melaksanakan sholat tapi nggak bawa HP segala macam. Itu perkara yang sangat simpel, sangat sederhana, gampang. Ya. Nah, itu saja dari Abi. Silakan dikerjakan kembali, masih ada waktu 2 hari, ya, sampai besok hari Rabu pukul 00.24. Abi akan terima hasil kerja kalian dan akan Abi anggap mengerjakan. Dan kalau kalian sudah mengirimkan tapi kalian anggap, wah kalau gitu aku belum sesuai nih seperti yang Abi bilang, silakan kalian kirimkan kembali. Ya, khusus untuk siswa-siswi Abi di kelas 10, seluruhnya 10 agama, bahasa, IPA, IPS yang kebetulan Abi belum kenal, ya, maka anggaplah kita sudah pernah bertemu, laksanakan seperti yang pernah Abi beritahukan. Insya Allah tidak menjadi beban yang berat buat kalian. Ya, jadi kalian laksanakan seperti yang Abi beritahukan, lalu kalian kirimkan seperti yang Abi bilang. Dipisah kedua nomor, ya. Salat sunnah Idul Adha-nya ke nomor Abi yang koredo, foto PP-nya keluarga, dan yang salat yang pemotongan hewan kurban ke nomor Abi yang enggak istri Abi dengan Abi saja foto profil. Baik, terima kasih. Sementara ini saja, insya Allah Abi akan kembali mengupload video-video lainnya. Dia akan usahakan untuk bisa memulai kajian, terutama yang pernah Abi bilang di channel ini, kajian kitab-kitab, ya baik kitab kuning maupun kitab putih. Ya, insya Allah akan bisa segera mulai dalam minggu ini. Insya Allah Abi bisa, ya. Dan kalau bisa berkesinambungan kontinuitas, karena memang kita sedang belajar. Ya. Bagi yang belum subscribe, sekali lagi silahkan subscribe. Ya, kalau kalian anggap ini bermanfaat buat kalian, terutama para siswa-siswi, pasti harus di like. Ya. Kemudian jangan lupa, kalian sudah melihat atau belum, hanya Abi tahu dari komentar kalian. Maka tulis di komentar nama kalian dan kelas kalian. Ya, tulis nama dan kelas, bilang saya telah mengerti. Kalau memang paham, kalau belum paham, tanyain di situ. Ya. Oke, kalau menonton harus sampai habis. Kalau tidak sampai habis, pasti tidak paham nanti kalian. Ya, Abi tidak akan masukkan ke nilai, tapi kalian nggak akan paham takutnya. Oke, itu saja dari Abi. Sekali lagi, silakan. Abi harap semuanya bisa mendapatkan nilai 100, karena PJJ ini akan ada beberapa tugas dan semua akan Abi rekap, Abi akumulasi jumlahnya, sehingga Abi harapkan nilai kalian sempurna. Ya, dalam skala 4 nilai kalian 4, dalam jumlah nilai kalian 100, dan predikatnya A. Mudah-mudahan rankingnya bisa ke 1 semuanya. Ya. Artinya semuanya 100, kan rankingnya 1 semua. Gimana ya kan? caranya? Sehingga kalian semuanya bisa tuntas. Oke anak-anakku, itu saja dari Abi. Terima kasih telah menyaksikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat, dan apa-apa yang kita pelajari juga bisa
mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, akhirnya Abi ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan. Mohon maaf agak lama karena memang harus detail lebih menjelaskannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.